Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'us sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan adalah istri yang sholihah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan tempat tidur dan sebagainya. Ini kalau tidak perempuan, tidak ibu, siapa lagi? Atau mungkin suaminya ibu-ibu mengatur seperti itu? Pastinya ibu-ibu ya. Nah, manajer, bapak-bapak ada, tapi sedikit. Yang kedua, ibu-ibu ini bisa menjadi seorang perawat. Sudah melahirkan, menyusui, memandikan, nyuapi, gendong, merawat dan sebagainya. Ini tugas yang biasa dilakukan oleh seorang perawat atau bidan di rumah sakit kan. Bapak-bapak kalau punya anak bayi masih Pak Jebrol, nggak berani mandikan. Mau gendong kalau masih elek-elek, kepalanya itu juga takut. Tapi kalau seorang ibu punya rasa percaya diri untuk bisa merawat anaknya yang masih jabang bayi, masih wujudnya merah ini, sebagai perawat. Yang ketiga, ibu bisa mengambil peran sebagai seorang guru. Seorang anak yang hidup dalam rumah tangga ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap, perilaku, pola tingkah, ucapan, tindak tanduk dari seorang ibu yang menjadi role modelnya anak. Makanya ada hadis Nabi menyampaikan bahwa al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu ini merupakan lembaga pendidikan atau madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Lembaga pendidikan tidak hanya di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tidak, atau RA, MI, SMA tidak. Namun di dalam rumah tangga ini pun menjadi lembaga pendidikan, madrasah bagi anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa membina anaknya dari awal buaya, dari lahir, dari masa prasekolah, dari balita, ini nanti dikhawatirkan bagaimana psikologinya anak, bagaimana perkembangan fisiknya anak, bagaimana kecerdasan anak. Ini semuanya tergantung pada pendidikan pertama di dalam rumah tangga, yakni ya ibu. Makanya tugasnya luar biasa, sungguh berat sekali. Tadi yang ketiga ya. Yang keempat, ibu-ibu juga bisa berprofesi sebagai koki. Sekarang sebagai koki di restoran, di hotel kan semuanya harus punya ijazah ya. Ibu-ibu gak usah kuliah aja sudah menjadi koki. Bagaimana mengatur menunya tiap hari? Masa tiap hari ibu-ibu mau masak jengkol terus, kemudian sayur kacang terus, sayur kangkung terus tiap hari kan bosan ya. Ini memerlukan pola pikir yang luar biasa. Bagaimana merancang menu yang akan disiapkan di dalam satu hari yang berbeda, apalagi dalam satu minggu harus berbeda-beda. Makanya yang bapak-bapak tolong bersyukur ya, kalau punya istri, punya ibu yang pintar masak di rumah. Coba insya Allah kalau istrinya masaknya enak, suaminya juga akan betah makan di rumah. Kalau di rumah makannya enak, biasanya nyari tempat di luar yang masakannya enak dan di saat makan bisa nyawang enak-enak juga. Biasa seperti itu. Makanya fungsi tugas ibu harus bisa menjadi koki yang baik. Kok suaminya enak sekali ya, tugasnya dilimpahkan kepada istri? Tidak, ini keutamaan seorang perempuan, seorang ibu. Kemudian yang kelima adalah sebagai accounting di dalam rumah tangga. Accounting biasanya ngitung-ngitung. Ini bapaknya mendapatkan gaji sekian, diserahkan sekian. Bagaimana bisa untuk beli beras, bisa beli gas, LPG, bisa bayar listrik, bisa bayar sekolah anak-anaknya, bisa nyisikan untuk kondangan, bisa nyisikan untuk beli lipstik, beli baju, beli bedak. Ini seorang akuntan. Makanya biar ibu-ibunya bisa hidupnya tenang, bisa mengatur semuanya, harusnya ini ada zaman yang bapak-bapak makin ini harus bisa bagaimana mensuplai kebutuhan ibu-ibu yang cukup. Alhamdulillah. Nah ini, makanya ada ungkapan bahwa An-nisa'u imadul bilad.
Idza solihat solihal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Apabila perempuan ini baik, maka negara pun akan baik. Dan apabila perempuannya rusak, maka negara tersebut akan gampang rusak. Contoh, banyak pejabat negara, baik di dalam kementerian, lembaga tinggi negara ataupun instansi lainnya, sebenarnya awalnya bapak-bapaknya yang menjabat ini biasanya baik-baik saja. Namun karena pengaruh bisikan istri, Pak, sebelahnya beli kulkas, kita harus beli kulkas. Sebelahnya beli sepeda motor yang bagus, kita ingin bapaknya pejabat kok motornya sekarang kayak gini, ingin. Sebelahnya lagi beli mobil, nggak mau kalah, harus lebih baik lagi. Sebelahnya lagi nyicil rumah lagi, kaplingan, ingin kaplingan. Terkadang ini memang bisikan. Tidak semua perempuan seperti itu, tapi biasanya orang laki-laki, suami yang ingin membahagiakan istri gampang terpengaruh dengan bisikan istri. Ini dalam hal tuntutan istri. Hal yang negatif lain, umpama istri tidak bisa memenuhi kebutuhan suami. Istri kalau di rumah sering maki-maki suami, sementara suaminya pulang itu udah capek. Kemudian banyak hal ungkapan-ungkapan istri yang sering menyinggung perasaan suami. Nah, suami bertingkah di luar, hanya tidak baik lagi kan? Makanya bagaimana kesinambungan seorang laki-laki yang menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki, bapak-bapak, kaum pria menjadi pemimpin bagi kaum hawa atau perempuan, harusnya bagaimana bisa mengopeni, melindungi, menjaga dan menafkahi yang baik. Yang perempuan bisa memikul 5 posisi di dalam rumah tangga tersebut. Bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang manajer, bagaimana ibu sebagai seorang perawat, sebagai seorang guru, sebagai seorang koki, sebagai seorang akuntan. Ini sungguh berat tugasnya seorang ibu. Makanya kita bersyukur ibu-ibu walaupun yang tidak punya aktivitas di luar, mungkin kerja di kantor, kerja di perusahaan, kerja di luar rumah, tapi di rumah sendiri pun jam kerjanya tidak terbatas. Dari pagi sebelum subuh sudah bikin meja kopi, nyiapin macam-macam, masak, sampai subuhnya kan anaknya mau sekolah, bapaknya mau berangkat kerja, sampai bapaknya pulang, sampai anaknya tidur malam, ada tugas lagi. Karena inilah banyak orang-orang yang menyepelekan tugas ibu rumah tangga, padahal ini sangat luar biasa. Makanya tolong kepada ibu-ibu semuanya yang punya anak perempuan, dibekali dengan benar bahwa yang namanya nikah ini adalah sebagai ibadah, tidak hanya sekedar pelampiasan kasih sayang, manja-manjaan, cita-citaan dan pelampiasan nafsu seksual saja. Namun kalau kita mengawalinya dengan niat bahwa nikah ini merupakan ajaran Islam yang menjadi kewajiban tugasnya melaksanakan akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, maka insya Allah akan dinilai ibadah. Apabila niat nikahnya sudah menjadi ibadah, maka insya Allah aktivitas apapun semuanya setelah menikah ini akan menjadi nilai ibadah dan indah, luar biasa. Makanya kalau Roma Irama mau nyanyi ada yang judulnya Istri Solihah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'us solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan adalah istri yang solihah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Jeng 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 jeng. Tapi gak usah nyanyi kan? Waktunya sudah setengah jam. Jadi kami harapkan kepada ibu-ibu, tolong ibu sebagai manajer rumah tangga
harus bisa menuntun anak-anak kita bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan untuk masyarakat. Karena generasi bangsa ini ada tangan kita. Kemudian kalau anak-anak kita sudah dewasa, tolong carikan pasangannya yang benar-benar pas untuk dirinya, sehingga nantinya ibu-ibu sebagai mertuanya pun nggak menyesal. Banyak terjadi orang tua ingin punya menantu cepat-cepat, orang tua ingin cepat-cepat punya cucu, anaknya pokoknya kuliah belum selesai, SMA belum selesai, dan dipasang-pasangkan, dijodoh-jodohkan. Tapi ya nantinya akhirnya terkadang ya tidak selamanya seperti itu ya, tapi setidaknya ada persiapan mental dan psikologi bagi anak-anak kita untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai terjadi seperti istilahnya orang seberang daratan sana. Di Jawa kan dulu ada istilah LKMD ya, lamar carry makan DC. Alhamdulillah. Atau mungkin zaman sekarang anaknya MBA, married by accident, nikah karena kecelakaan. Ini tolong dijaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Biasanya yang terjadi seperti itu masa keluarganya pun tidak lama terkadang, karena setelah itu banyak percekcokan, banyak perselisihan dan sebagainya. Kalau ibu-ibu mau tahu data perceraian di Indonesia, itu lebih banyak daripada pernikahannya. Apalagi kemarin di saat masa tahun 2019 sampai 2021 itu luar biasa. Dan perceraiannya bukan orang laki yang mengajukan proses pengadilan ke PA, namun gugatan kebanyakan, sebagian besar, bahkan 60% itu dari kaum perempuannya mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kita kan ingin yang namanya mitsaqon ghalidhon, ikatan lahir batin yang sakral ini menjadi wasilah kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jangan sampai hanya sekedar coba-coba kayak Mama Dede, bikin anak kok coba-coba. Jangan sampai. Tapi ini semuanya kita niati dengan ibadah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tumbuh berkembang dengan bimbingan orang tua, dengan bimbingan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan bisa terarah masa depannya. Karena masa depan anak kita adalah bahan kita. Kalau kita punya anak, punya cucu, tapi tidak bisa mendoakan kita sebagai orang tuanya, kita nunggu doanya siapa? Jarang sekarang anak-anak yang di saat habis sholat mendoakan Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang jarang. Kita amati di Musa atau masih sekarang banyak anak-anak remaja usia SMP SMA habis sholat, salam, hilang. Padahal harapan kita di saat kita sudah meninggalkan dunia ini, yang kita tunggu-tunggu adalah kiriman doa dari anak-anak keturunan kita. Kalau kita punya anak banyak, ya senang. Tapi kalau anak banyak tapi tidak bisa memahami kebutuhan orang tuanya, keluarganya yang sudah meninggalkan dunia ini, hanya dengan doa. Jangan sampai setelah kita meninggalkan dunia ini, kita hanya meninggalkan keturunan saja tanpa ada kiriman doa. Alhamdulillah. Ini yang kita khawatirkan di saat kita punya keturunan yang tidak bisa memahami ajaran agama. Maka dari itu, yuk dari keluarga kita benahi sedini mungkin, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, perceraian, perselisihan dan permusuhan. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis, saya rasa cukup sekian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafumikum, Allahumma fiqh ila kabitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawabnya. Nah, kalau sudah
sebagai wanita sudah melaksanakan tugas dengan baik, tapi fungsi suami yang sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu kadang tidak melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai wanita yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, membantu tulang melaksanakan tugas dengan baik, suami malah terkadang menyepelekan tugasnya, bahkan terkadang tidak memperhatikan dan tidak tanggung jawab. Apalagi kalau yang dinikahi ini adalah seorang mu'alaf, kan harusnya menjadi contoh teladan, membimbing. Apabila istri ini tidak sholat, yang pertama ditegur itu adalah suami. Dan sedangkan suami kadang malah tidak sholat. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang wanita seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya tentang kepastian apakah benar di Indonesia sudah disahkan undang-undang pernikahan beda agama. Kalau memang benar, bagaimana di depan kita sebagai orang muslim menyikapi hal tersebut? Karena ini ada dilema antara agama Islam dengan yang lain. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua aja ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya cuma dua tapi berat-berat. Saya jawab dari pertanyaan ibu kedua. Ibu siapa namanya? Bu Osa. Bu Ani. Nah, ini. Bu Ani nama panggung saya. Perlu saya tegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pengesahan yang namanya pernikahan tidak agama di Indonesia. Undang-undang yang masih berlaku di Indonesia, yang masih dipertahankan oleh para ulama, oleh MUI, oleh anggota DPR, MPR, dan oleh semua pimpinan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang salah satu pasalnya di pasal 1 menyampaikan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri untuk menjalin keluarga menuju bahagia, sejahtera. Jadi tidak ada keputusan yang ada sampai saat ini di Indonesia yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin itu disahkan. Tidak ada. Jadi sampai sekarang masih hukumnya haram. Karena tadi yang beda agama, yang beda jenis pun begitu. Jadi tidak ada legalitas pernikahan di Indonesia yang berbeda jenis, apa yang sesama jenis. Tidak ada. Harus laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki kan perang-perangan. Kalau perempuan sama perempuan gosok-gosokan. Makanya ada 10 hari masa setelah pendaftar nikah untuk pemeriksaan baik itu dokumen, administrasi ataupun secara fisik, bukan berarti ada pemeriksaan calon pengantin di lapangan, enggak. Setidaknya datang dua pasangannya menghadap kepala KUA, diperiksa ini kira-kira laki beneran atau perempuan beneran enggak. Pasti paham, karena pernah terjadi. Ada 2 atau 3 tahun yang lalu sempat viral di Jember, ya. Pernikahan di Kabupaten Jember. Identitasnya laki dan perempuan, fotonya laki dan perempuan, suaranya satu ya kayak laki dan perempuan, tapi ternyata sama jenisnya. Oke, kalau di dalam pernikahan beda agama sampai sekarang pun tidak ada aturannya. Jadi yang namanya pernikahan itu ya harus satu agama. Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha, Konghucu dengan Konghucu. Sampai sekarang tidak ada pernikahan campuran agama, tidak ada. Yang ada adalah pernikahan campuran WNI dan WNA. Jadi kalau di dalam administrasi negara kependudukan, yang namanya pernikahan campuran itu bukan campuran agama, tapi campuran kewarganegaraan, WNI dan WNA. Lah yang calon pengantinnya ini mungkin terjadi perbedaan keyakinan, yang satu muslim, yang satu non muslim. Biasanya salah satu harus mengalah, harus cenderung kemana hatinya.
apakah mau menjadi mu'alaf masuk Islam atau mau keluar Islam jadi murtad, silakan. Karena apa? Agama itulah ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan. Kalau mungkin ibu-ibu semuanya bisa menarik orang laki dari luar menjadi mu'alaf menjadi Islam, juga boleh ya ibu-ibu semuanya. Atau mungkin suaminya yang bisa menarik kaum perempuan di luar Islam masuk menjadi mu'alaf, lebih baik juga. Maka harus salah satu dilepas dulu, karena pernikahan ini dijalani menurut hukum agamanya masing-masing. Kalau di Islam dinikahkan melalui akad nikah oleh wali nikahnya. Kalau di Kristen dinikahkan oleh pendetanya. Kalau di Hindu dinikahkan oleh bedanda lembagunya. Semuanya dinikahkan oleh tokoh agama dan berdasarkan aturan rukun yang ditetapkan di dalam agamanya masing-masing. Itu begitu. Jadi tidak ada. Kalau yang revisi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu hanya perubahan terjadi pada pasal yang mengatur batas usia. Tujuannya adalah melindungi kaum perempuan agar perempuan yang dinikahi tidak masih bersifat kanak-kanak, dan biasanya banyak terjadi yang KDRT, perceraian, kemudian stunting. Kenapa? Secara biologis, secara struktur tubuh itu sebenarnya belum matang untuk dibuai. Walaupun bisa, namun dikhawatirkan apabila anak usianya belum matang, belum dewasa, dia pun kurang mampu untuk bisa mendidik anak. Kata begini. Kemudian yang kedua dari Ibu Murti ini PR kita bersama. Memang kalau kita amati di lingkungan kita, ada beberapa kasus bahwa seorang pria muslim menikahi mantan non muslim yang menjadi mu'alaf, ini harusnya menjadi tanggung jawab penuh suaminya sebagai pimpinan rumah tangganya. Karena apa? Biasanya ada ungkapan orang Jawa kan, swarga katut neraka menut kewalik ya. Swarga nunut neraka katut. Kalau pimpinannya sudah salah, tidak bertanggung jawab, sangat dikhawatirkan seperti itu. Banyak yang sudah bangga dirinya mengambil pasangannya menjadi mu'alaf, tapi saat itu tidak dibina, tidak diarahkan, sehingga selama 10, 20, 30 tahun pun selalu menjadi mu'alaf. Harusnya selama 10, 20, 30 tahun sudah kokoh sekali agamanya. Makanya yang namanya mahar, coba mahar, banyak sekali tren dengan mahar seperangkat alat sholat atau mungkin mushaf Al-Quran. Alangkah baiknya jangan yang seperti ini. Sudah nggak ngajari, nggak membimbing, kita mencari bagaimana. Namun kita kemudian jangan berkecil hati. Walaupun mungkin ini merupakan kehilafan seorang suami yang tidak mampu membimbing istrinya ataupun nantinya anaknya, kita di lingkungan kita kan masih punya komunitas-komunitas yang majelis taklim mu'alaf, majelis taklim pengajian lainnya, TPI Diniyah. Kita bisa belajar memperdalam diri untuk mengambil ilmu dari mereka-mereka. Kemudian dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, masnya tidak tanggung jawab. Nanti masnya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba punya hak untuk bisa mengingatkan suami istri. Karena konsep dasar pernikahan pertama adalah berpasangan, laki dan perempuan. Tidak laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian kedua adalah misakon ghalidon, ikatan janji suci yang benar-benar tulus karena ibadah, karena pengabdian kepada Allah. Kemudian ada rasa sayang, cinta, hormat. Dan yang terakhir adalah musyawarah untuk menuju sakinah di dalam rumah tangga. Makanya harus nanti dibangun komunikasi yang baik antara seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anaknya. Sering terjadi orang laki-laki yang merasa capek kerja di luar, sampai rumah tinggal blek tidur. Komunikasinya perlu dibangun.
Yang perempuan, yang ibu-ibu pun seperti itu, harus bagaimana menyapa atau memberikan kesempatan suami untuk menyampaikan. Mungkin biasanya kalau ada permasalahan di luar, unek-unek disampaikan kepada istri, kepada pasangannya. Kemudian jangan diomeli atau kemudian ditambahi beban pikiran. Biasanya tempat curhat paling dekat, paling nyaman adalah pasangannya. Jangan sampai suaminya curhat kepada orang lain. Nah itu tanggung jawab orang lagi tetap. Yang namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tetap. Tapi ada hadis Nabi juga menyampaikan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga wa kullu rajulun ra'in an ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di mata Allah atas kepemimpinannya. Kemudian selanjutnya, wa kullu mar'utun ra'iyatun fi baiti zawjihi. Setiap perempuan adalah pemimpin di dalam mengatur rumah tangga suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya atas dirinya mengatur bagaimana rumah tangga suaminya. Jadi tidak ada yang berat sebelah. Laki-laki yang punya tanggung jawab, perempuan juga punya tanggung jawab. Inilah komitmen di dalam menjalin rumah tangga. Bagaimana memberikan masukan-masukan dari yang berbeda. Jangankan yang berbeda agama, berbeda keturunan, berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial. Yang dalam satu kandungan saja lahir terkadang sifatnya berbeda-beda. Apalagi yang sudah beda orang tua, beda keluarga negaraan, beda suku bangsa, beda agama, beda status sosial, beda pernikahan. Nah, inilah yang namanya pernikahan adalah menggabungkan unsur-unsur yang berbeda untuk bisa menjadi satu misi, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling mengingatkan, teposiro, saling menghormati dan musyawarah untuk bisa mencari mufakat atas solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya. Matur nuwun. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita menundukkan hati dan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita, aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam segala urusan, diberkahi di setiap aktivitas kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga kita. Diibtighai martatillah wa bisafati Rasulillah fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa safina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma yassirna wa yassir umurana umurud dunya wal akhirah. Allahumma yassirna ziratal makkah wal madinah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa kulli ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la tas'alna wa iyyahum min ahli as-sharri wal khair. Allahumma iftah qulubana ka futuhil 'arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tamimna bil khair. Rabbana tamimna bil khair. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.